Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan, mengikuti PA pada minggu ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 164. Kidung Jemaat nomor 164, bait yang pertama hingga bait yang kedua di larut malam yang gelap. Di larut malam yang gelap, Sang Juru Selamat yang resah sendiri di kebun senyap, berdoa pada Bapanya. Di larut malam yang senyap, Al-Masih sangat takutlah, sedang muridnya terdekat, tak tahu prihatin gurunya. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan, mendiskusikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita berdoa. Sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan, untuk setiap cinta, untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu besar, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, berdiskusi tentang pengalaman kami, berdiskusi untuk saling menguatkan di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat lebih besar cinta Tuhan dan bersama-sama mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema PA kita pada minggu ini adalah terus maju walau gentar. Tema ini sungguh unik karena ada lagu perjuangan yang judulnya adalah Maju Tak Gentar. Ada perbedaan antara maju tak gentar dengan terus maju walau gentar. Maju tak gentar ini artinya ya maju tanpa rasa gentar. Maju tanpa rasa takut. Pokoknya maju, pokoknya terjang dengan percaya diri. Tetapi pada kenyataannya, pada kehidupan kita, kehidupan manusia, seringkali kegentaran itu tidak dapat dihindari. Maka pada minggu ini bersama-sama kita merenungkan, bersama-sama kita berdiskusi tentang kegentaran itu di dalam PA yang berjudul Terus Maju Walau Gentar. Nah, sebelum kita lebih lanjut menggali firman Tuhan, lebih lanjut menggali kehendak Tuhan, saya mau tanya ke Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, boleh di-share, mungkin dibagikan, diceritakan di dalam keluarganya atau di dalam kelompok kecil, kalau ada kelompok-kelompok kecil atau kelompok daring, boleh diceritakan apakah ada pengalaman yang membuat Bapak Ibu menjadi takut atau menjadi gentar. Pengalaman macam apa itu, dan coba diceritakan bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari menghadapi rasa takut itu. Nanti di belakang-belakang dilanjutkan lagi sharingnya. Jadi kalau memang mau sharing dulu ini bisa dulu di pause begitu videonya lalu sharing-sharing dulu. Nah, kalau sudah sharing, mari bersama-sama kita membaca Injil Markus.
Injil Markus pasal 14 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Injil Markus pasal 14 ayat 32 hingga ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, yang berbahagia setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada minggu ini dari Markus pasal 14 ayat 30 sampai 36 ini bercerita mengenai salah satu fase yang harus dialami oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya sebagai manusia. Kita tidak boleh melupakan dan mengabaikan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa, mengambil diri seorang manusia. Dan yang dialami pada ayat yang barusan kita bersama-sama renungkan, kita baca, adalah salah satu fase yang sangat sulit yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Yaitu fase di mana Tuhan Yesus tahu, mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan mengalami penderitaan yang luar biasa hingga pada akhirnya mengalami kematian. Penderitaan yang sungguh hebat yang bisa dialami manusia dan nanti ujungnya adalah kematian yang menyakitkan. Bapak Ibu ketika misalnya menaiki wahana yang mencengangkan begitu ya, misalnya naik roller coaster, bungee jumping atau apapun yang memacu adrenalin, seringkali yang paling menakutkan itu adalah sebelum berangkat. Jadi sebelum lompat, sebelum berangkat, sebelum melakukan permainan itu yang paling deg-degan. Atau ketika diangkat, menunggu dijatuhkan itu sangat-sangat menakutkan. Ya nanti ketika berjalan, apalagi roller coaster kan ya menakutkannya agak panjang ya, karena memang panjang. Tapi yang paling menakutkan biasanya adalah sebelum hal itu terjadi. Dan ini dialami oleh Tuhan Yesus. Dan penulis Markus menggunakan kata sangat takut dan gentar, yang berasal dari kata tambeo, yang berarti ya sangat heran, sangat terkejut. Jadi benar-benar sangat gitu. Jadi ya yang dialami Tuhan Yesus itu sangat-sangat ya mencengangkan, mengejutkan, menakutkan. Dan ademoneo yang berarti tertekan. Jadi dalam kegentaran itu Tuhan Yesus benar-benar tertekan, sedih, ya takut, ya susah begitu. Ya enggak sedih, bukan sedih ya, maksudnya susah, takut begitu. Jadi memang keadaannya Tuhan Yesus saat itu benar-benar dalam diri manusianya ketakutan dan kegentaran itu ada. Karena memang Tuhan Yesus ini enggak berlaku curang ya, enggak karena mentang-mentang Tuhan Yesus adalah Tuhan maka mengambil diri manusianya setengah-setengah. Enggak. Tuhan Yesus benar-benar jadi manusia dalam artian ya lapar, ya capek, ya ngantuk, ya tidur, ya benar-benar manusia. Dan manusia itu ya takut, ya gentar, itu adalah yang dialami manusia. Kenapa? Karena diri manusia, daging manusia ini terbatas. Berbeda dengan
Allah, berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan roh Tuhan yang sungguh perkasa, luar biasa, yang tidak bisa ditaklukkan oleh apapun. Tapi manusia, dalam diri manusia ini lemah, terbatas. Dan Injil Markus mau menggambarkan ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh Tuhan Yesus sebagai pengalaman, bukan pengalaman biasa, tetapi pengalaman yang sangat mendalam. Dan bahkan dikatakan Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Setengah mati, kayak mau mati, saking sedihnya. Dan kemudian Tuhan Yesus menambahkan, jadi kemana ya? Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Karena dalam ketakutan dan kegentaran adalah hal yang wajar ketika pengennya tidak menghadapi sendirian, pengennya juga ada orang di sekitar. Ini adalah hal yang sangat manusiawi. Hal yang akan dialami oleh manusia ketika mengalami momen yang mengerikan di hidupnya. Akan mengalami, ini malah lebih ngeri lagi. Sebab ia tahu bahwa ia akan mengalami hal yang mengerikan di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah semua yang menakutkan itu, Tuhan kemudian duduk berdoa kepada Tuhan dengan berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena roh Allah perkasa, sedangkan diri manusianya Tuhan Yesus terbatas. Dan rancangan keselamatan ini kan rancangan Tuhan, bahwa Tuhan memang datang ya untuk manusia karena cintanya kepada manusia. Tapi sebenarnya tidak melakukan itu pun ya nggak apa-apa ya, karena manusia dosa-dosa sendiri kok. Atau menyelamatkan dengan cara lain, misalnya kayak manusia suci, manusia sekarang harus taat, manusia nggak bisa lagi memiliki kehendak bebas, itu juga bisa. Maka dari itu Tuhan Yesus menyampaikan, karena ini terlalu berat bagi diri manusia Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Ambil penderitaan ini, ambil kengerian ini. Tetapi Tuhan Yesus mengakhirinya dengan berkata, tetapi janganlah yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus menyingkirkan egonya. Tuhan Yesus mengesampingkan keinginannya. Tuhan Yesus mengesampingkan ketakutan dan kegentarannya. Sebab pada akhirnya Tuhan Yesus memutuskan, tetapi janganlah yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Jangan diri manusiaku yang inginkan, tetapi memang kehendak Tuhan yang terjadi. Ya karena Tuhan Yesus kan juga Tuhan, dan rencana awalnya memang begitu. Tapi kan tubuh manusianya, diri manusianya, sisi manusianya tidak bisa mengelak dari rasa takut dan rasa gentar. Dan di situ Tuhan menunjukkan kegigihan dalam berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk cintanya. Melawan ketakutan, melawan kekhawatiran, melawan kegentaran yang sangat dahsyat seperti mau mati rasanya, semuanya dikesampingkan untuk menyatakan cintanya kepada manusia, untuk menunjukkan keselamatan bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di tengah pandemi COVID-19 yang dari awal tahun 2020 ya, kalau yang di kota besar Februari sudah mulai terdampak, tapi mungkin di beberapa tempat baru Maret benar-benar terasa. Sudah 1 tahun kita tinggal di dalam keadaan pandemi COVID-19. Dan tentu saja di tengah hal ini tidak sedikit orang mengalami kegentaran, tidak sedikit orang mengalami ketakutan. Karena memang kondisinya, kengeriannya terus didengungkan. Dan bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita menjadi saksi betapa menakutkannya pandemi COVID-19. Tapi di tengah kengerian-kengerian itu kita bisa melihat bagaimana orang-orang juga berjuang dengan gigih.
Bagaimana tenaga medis mengesampingkan kegentaran dan ketakutannya untuk melayani masyarakat. Bapak Ibu, saya selalu bawa hand sanitizer dan saya gentar begitu ya melihat pandemi COVID-19. Ya ada satu dan lain hal yang memang membuat saya menjadi lebih gentar dengan COVID-19 itu. Tetapi bukan berarti tenaga medis tidak gentar seperti saya. Walaupun mereka sudah belajar, walaupun mereka sudah menjaga diri, tetapi juga tidak sedikit tenaga medis yang juga terpapar, terdampak COVID-19. Tetapi mereka mengesampingkan, mereka menyingkirkan kegentaran dan ketakutan demi menjalankan tanggung jawabnya menolong sesama. Dan sayangnya bahkan setelah semua itu pun masih banyak yang melanggar protokol kesehatan. Tetapi kita tidak akan membahas itu lebih dalam. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menunjukkan, meneladankan kegigihan di tengah ketakutan dan kegentaran yang dialami. Dan kehidupan kita, kehidupan manusia, karena manusia terbatas, maka manusia akan mengalami ketakutan dan kegentaran. Karena terlalu banyak yang tidak diketahui, terlalu banyak yang tidak bisa diatasi oleh kemampuannya sendiri, bahkan rame-rame. Pandemi ini kan rame-rame, seluruh penjuru negara sedang melawan, tapi kan nggak bisa juga, maksudnya bukan nggak bisa, belum tahu juga harus gimana begitu kan. Nah memang ada hal-hal yang seberapapun manusia berusaha itu nggak mudah melawannya. Nah ini yang menimbulkan kegentaran dan ketakutan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah lari. Tuhan Yesus bisa kok memutuskan, sudahlah aku menyelamatkannya sampai sini saja, kemarin sudah diajarin kok, kemarin sudah kutunjukin kok, udahlah nggak usah sampai disalibkan dan menderita begitu. Orang juga banyak yang tetap ngeyel. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih begitu. Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menjalankan, menanggung dosa manusia melalui proses yang seharusnya dilalui manusia. Nah ini kemudian perlu bersama-sama kita hayati. Bagaimana kita mencoba berusaha sebisa mungkin untuk mengesampingkan kegentaran dan ketakutan kita untuk maju terus. Maju walaupun takut. Bukan melupakan, bukan membuang karena susah ya, tapi maju walaupun takut. Dan satu-satunya cara adalah berdoa. Tuhan Yesus saja, ini Tuhan loh, Tuhan Yesus, bukan cuma Yesus, Tuhan Yesus saja berdoa ketika mengalami ketakutan dan kegentaran, apalagi kita yang hanya manusia. Ini mengingatkan kita supaya berdoa, bukan menyepelekan kegentaran dan ketakutan. Pokoknya kalau orang gentar, orang takut itu enggak beriman. No, itu adalah bagian dari keterbatasan kita. Maka dari itu menyerahkannya kepada Tuhan adalah tanggung jawab dan juga hak kita sebagai umat-umat yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berbagi komitmen kepada ya keluarga boleh, kepada kelompok kecil boleh, tentang yang pertama. Setelah menyimak kisah Yesus dalam menghadapi rasa takut dan gentar, apa yang kita pelajari dalam rangka menghadapi pergumulan hidup? Jadi Bapak Ibu yang sudah tadi bersama-sama merenungkan tentang Tuhan Yesus dan kegigihannya, mau gimana nih? Apa yang bisa dipelajari dalam menghadapi pergumulan Bapak Ibu sendiri, bukan tetangganya ya. Kalau saya di posisi Tuhan Yesus nggak usah, di hidupnya masing-masing, pergumulannya masing-masing. Apa yang dipelajari? Kalau saya, tapi jangan, ya saya membuka diskusi ya, walaupun saya juga nggak bisa mendengarkan diskusinya Bapak Ibu. Kalau saya belajar untuk mengakui kegentaran dan ketakutan sebagai bagian dari diri saya, dan belajar untuk jujur kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, dan meminta supaya Tuhan menolong. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Silahkan didiskusikan. Lalu yang kedua, komitmen apa yang dapat kita bagikan dalam rangka mewujudkan kesetiaan pada Allah meskipun gentar?
Apa komitmennya? Walaupun ini gentar, misalnya tentang pandemi COVID-19. Ya mungkin yang tenaga medis, yang Bapak Ibu yang harus ada di depan gitu, misalnya ya Gojek, Grab itu kan harus ada di depan, atau pedagang itu kan harus ada di depan, atau pegawai-pegawai bank yang tetap harus melayani, dan berbagai macam pekerjaan lain yang tetap harus ada di depan. Mau berkomitmen seperti apa? Enggak harus juga pekerjaan, atau ibu-ibu rumah tangga, atau anak-anak remaja-remaja. Bagaimana mewujudkan komitmen kita tentang kesetiaan kita kepada Allah walaupun kita gentar. Mau gimana? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika sudah selesai berdiskusi dalam keluarganya, dalam kelompoknya, hendaknya bersama-sama mengambil saat teduh sejenak untuk berdoa bagi satu sama lain yang harus menghadapi kegentaran. Karena tadi kan sudah sharing apa yang ditakuti di dalam hidupnya, sekarang saling mendoakan satu persatu. Dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri PA kita pada minggu ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Di tengah dunia yang penuh persoalan, di tengah dunia yang juga penuh berkat dan penyertaan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani setiap harinya. Kiranya Tuhan memberikan hati kepada kami untuk terus berjuang. Walaupun dalam kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami seringkali merasa takut dan gentar. Tapi karena kami memiliki Allah yang perkasa, karena kami memiliki Allah yang begitu besar, kami percaya bahwa Tuhan akan berjalan bersama dengan kami, melewati kegentaran dan ketakutan, melewati segala kekhawatiran dan terus bergerak bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami dimanapun berada yang saat ini sedang bergumul dalam ketakutan dan kegentaran mereka di dalam pergumulan masing-masing. Kiranya Tuhan merangkul mereka supaya mereka melihat bahwa mereka tidak sedang sendirian. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk berbagi pundak, untuk bersandar bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang takut, yang saat ini sedang gentar. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jika di dalam PA pada minggu ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi dosa, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh pergumulan, pengharapan, kegentaran, dan perjuangan kami. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akhiri PA kita pada minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416. Kidung Jemaat nomor 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian PA kita pada minggu ini.
Yang biasanya PA di hari Selasa ya silakan PA di hari Selasa, yang biasanya hari Kamis ya tetap PA di hari Kamis, atau hari apapun biasanya Bapak Ibu PA, kan kebanyakan Selasa dan Kamis. Diusahakan bersama dengan keluarga, atau mungkin bisa saling online dengan saudara-saudari yang lain. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan, selamat saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.